Sampah adalah hal yang akan terus menjadi masalah apabila tidak dianggap penting. Karena itu, sampah perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Lokasi ini banyak titik sampah yang berserakan di berbagai tempat, sehingga banyak warga yang merasa terganggu dengan aroma dan penyakit. Maka hal tersebut menjadi permasalahan pada daerah tersebut. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengunjungi salah satu titik tempat yang memiliki sampah terbanyak, yaitu berada di sekitaran SMK Yapin di Setu. Peralatan kita juga tidak cukup banyak. Kami hanya menyediakan masker, trash bag, dan sarung tangan. Dan untungnya juga ada salah satu personil kami menyediakan mobil pickup untuk kita pergi ke tujuan kita gitu. Setelah kita berkumpul di titik pertemuan, kita lanjut menuju ke lokasi sampah yang sudah disurvei oleh rekan kami. Kita perjalanan dari titik pertemuan sampai ke tempat surveinya sekitar 20 menit dan kita sampai di sana dengan aman. Sesampainya di tempat, kami melakukan briefing singkat mengenai pembagian tugas-tugas yang akan kami lakukan. Nah, pembagian tugas ini untuk efisiensi terhadap pekerjaan yang akan kami lakukan di tempat. Setelah pembagian tugas, kami langsung eksekusi mempercepat waktu pengerjaan. Saat kami melakukan pekerjaan, ternyata jumlah trash bag kami kurang karena jumlah sampah yang begitu banyak dan trash bag yang beberapa kali bocor dan sobek sehingga perlu dilapisi. Jadi beberapa personel kami ada yang menggali satu spot untuk menanam sampah organik yang telah kita temukan. Dengan adanya cangkul yang kita pinjam dari warga, kami bisa menggali walaupun tidak begitu besar. Dan sementara untuk personil lain, mereka mencari trash bag atau membeli trash bag di tempat yang terdekat. Setelah diskusi sejenak, kami melanjutkan pekerjaan kami. Sampah seperti tiada habisnya. Habis itu, masalah baru pun muncul. Mobil pickup hampir tidak muat untuk mengangkut orang dan mengangkut sampah. Ya, di antara hewan kebanyakan sampah seperti katak, belalang, dan lain-lainnya. Sebelumnya aku izin perkenalan diri terlebih dahulu. Nama aku Novia, nama Mas Govin. Govin. Oke, Mas Govin udah lama tinggal di sini atau gimana? Udah lama. Sampah-sampah yang ada di sini asalnya paling banyak dari apa sih, Mas? Dari misalnya dari siapa dan apa gimana? Biasanya dari perumahan sama rumah-rumah kampung. Yang jarang ini apa? Yang apa ya? Jadi dia tuh nggak nerima sampah dari ini, nggak bayar sampah. Jadi dia buangnya asal. Di sana di mana-mana. Oke. Pertanyaan kedua, sejak kapan sih sampah-sampah yang di depan rumah Mas ini mulai berkumpul, mulai bertumpuk gitu? Udah lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Cukup lama ya, Mas? Cukup lama. Itu kadang-kadang ada yang ngambilin nggak sih, Mas? Atau emang tumpuk aja gitu? Nggak ada, kayak jadi tempat pembuangan sampah umum. Jadi itu kayak udah lumrah aja buang sampah di sana. Berarti sampah 2 tahun ditumpuk di situ ya, Mas? Masa terganggu nggak? Terganggu, masa enggak? Terganggunya gimana aja tuh, Mas? Ya baunya kan kayak kurang rapi juga. Sampah suka berceceran ke jalanan. Ya kayak gitu, masa nggak ganggu? Gimana sih tanggapan Mas tentang apa yang kita lakukan? Ya cukup positif lah. Kayak ini bank sampah kan ya? Enggak. Kita dari SMA YDK 8 dan kita dikasih tugas kayak ngebersihin sampah atau memperbaiki lingkungan di sekitar kita gitu untuk proyek kita, tugas kita gitu. Oh, ya sangat terbantu lah jadi lingkungan bersih. Tapi mungkin bakal ada lagi yang kayak gini pastinya. Jadi susah juga ngasih taunya. Berarti butuh arahan lagi ke masyarakatnya buat berhenti, baru bisa benar-benar berhenti. Iya. Oke, mungkin segitu aja dulu pertanyaan dan sesi wawancara singkat kita. Makasih ya, Mas. Oh iya. Dari hasil wawancara tersebut, ternyata sampah yang sudah menumpuk di daerah tersebut kurang lebih 2 tahunan. Dikarenakan mereka nakal tidak mau membayar uang jasa kebersihan. Dan yang kami lakukan adalah solusi sementara. Dan mereka yang hanya bisa mengurangi sampah tersebut. Dari ekspedisi kita kemarin, kita hanya berhasil mengangkat sampah sekiranya 70%. Dikarenakan hari sudah mulai malam, kita memutuskan untuk pulang. Oh ya, kenapa kita cuma bisa mengangkat sampah 70%? Karena dari muatan kita cuma bisa mengangkat segitu dan harus mengangkut orang-orang yang membuang sampah itu juga. Jadi rencana awal kami ini ingin memberikan limbah ini ke bank sampah. Namun pihak bank sampah ini tidak merespon untuk bertemu kami. Jadi mau gak mau kita harus cari solusi kemana sampah ini akan dibawa. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar, kita itu memutuskan membawa sampah yang ada ke TPA terdekat, yaitu di TPA Burangkeng. Dari lokasi menuju TPA tersebut sekitar 11 menit menurut Google Maps. Kita sampai ke lokasi tersebut sekitar pukul 5 sore.
Setelah kita mendekati TPA, kita melihat begitu banyak sampah walaupun kita jauh dari tempat pembuangan tersebut. Itu pengalaman kita yang tidak bisa terlupakan sih. Sebelumnya juga kita melihat tumpukan sampah yang begitu banyak, apalagi ditambah dengan tumpukan sampah sebelumnya. Lalu sesampainya kita di TPA, kita sempat bingung untuk buang sampahnya kemana gitu. Jadi beberapa personel kami pun pergi untuk menanyakan ke petugas di sana kemana sampah ini boleh dibuang. Nah, sesuai arahan, kita pun masuk ke area gunung sampahnya itu. Awalnya kita agak sedikit panik ataupun gelisah karena ada tulisan selain mobil petugas dilarang masuk. Tapi syukurnya petugas saat itu memperbolehkan kami untuk masuk dengan notabene datang mendadak. Padahal area tersebut hanya untuk petugas dan tidak sembarang orang untuk membuang sampah di sana. Supaya tidak menyanyiakan waktu, kami berbagi tugas. Setengahnya membuang sampah ke tempatnya, setengah lagi untuk mewawancara sikat. Namun sayangnya permintaan kami tidak dapat dikabulkan karena untuk mewawancarai petugas, kami harus melakukan perizinan terlebih dahulu ke TPA. Dan terlebih lagi, TPA bukan tempat untuk publik. Meski demikian, kami sudah sangat senang karena diperbolehkan membuang sampah di sana dan bisa melihat secara langsung kondisi gunung sampah yang ada di Indonesia. Itu bisa membuat pengalaman berharga buat kami dan membuat kami sadar untuk bisa mengurangi sampah-sampah. Saya jadi tahu betapa kotornya lingkungan di daerah kita, betapa tidak pedulinya warga-warga di daerah sekitar kita. Maka dari itu saya benar-benar belajar untuk gimana cara menjaga lingkungan, karena alam sekitar kita tuh sebenarnya indah, cuman kurang dijaga aja. Saya sih jadi kayak tahu sih betapa pentingnya menjaga lingkungan, apalagi kalau kita tuh pengen lingkungan tuh bersih, terhindar dari penyakit. Nah, tapi ya banyak warga yang masih belum paham ya gimana caranya tertib buat menjaga lingkungan dengan baik. Solidaritas itu penting ya guys. Kerjasama dalam membersihkan lingkungan. Pelajaran yang saya ambil adalah itu kita harus membuang sampah di tempatnya dan jangan membiarkan sampah itu menumpuk sehingga memperbau sekitar jalanan. Jadi itu makna yang saya ambil dari apa yang kita lakuin dari kemarin itu adalah seberapa banyak limbah sampah yang ada di Bantar Gebang yang kita telah buang sampah itu menurut saya sangat sedih sekali. Jadi mulai dari sekarang kita sebagai siswa pemuda harus bisa menanggulangi sampah melalui dengan cara simpel aja, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dengan ada cara yang termudah itu kita bisa mengurangi sampah plastik yang bisa menumpuk di Bantar Gebang. Nah, Mulutnya banyak tahu. Panas ya, Say. Pelajaran yang bisa diambil dari kemarin itu jangan buang sampah sembarangan. Untuk warga-warga yang ngerasa hidup di suatu wilayah itu tolong sampahnya lebih dijaga lagi, lebih diperhatikan lagi, lebih aware lagi sama sampahnya. Karena jujur aja kayak buat mengolah sampah, untuk ngurusin sampah itu nggak mudah guys. Soalnya sampah itu kan kayak jorok, bau, terus juga kayak bisa ngasih penyakit gitu. Jadi kalian harus lebih perhatikan lagi sama sampah kalian ya guys. Jadi untuk masyarakat sekitar tolong ya peduli sama kebersihan lingkungan masing-masing, karena itu juga demi kesehatan kita masing-masing. Senang-senang kebersamaan. Capek tapi senang. Setelah kegiatan yang kita lakukan kemarin, aku dapat belajar kalau misalkan kita itu harus lebih peduli lagi sama sampah. Jangan kayak membuang sampah sembarangan, harus di tempat yang benar-benar emang harus dibuang di situ. Kalau menurut aku, dengan adanya sampah rumah tangga kemarin itu memberikan kita kesadaran bahwa setiap sampah yang kita buang itu harus dipisahkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jujur kaget sih gunungnya bisa sampai setinggi dan sebanyak itu sampah-sampahnya. Pembelajaran yang aku dapat ini pentingnya kepedulian kita kepada lingkungan sih, dan tanggung jawab kita. Ternyata sampah ada sebanyak itu dan terus bertambah tiap harinya. Intinya, stop buang sampah sembarangan.